Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPM PTSP Sumatera Selatan, melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Top Channel. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Olga di podcast Top Channel, terintegrasi, optimal dan prima. Hari ini kita akan mengusung tema yaitu reformasi birokrasi, tematik investasi, sosialisasi, insentif, dan fasilitasi kemudahan berusaha melalui sinergi perencanaan dan pelayanan perizinan. Nah, pada pagi hari yang indah ini telah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu yaitu Bapak Ismail. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Perencanaan Hilirisasi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Langsung saja kita sapa Bapak Ismail. Selamat pagi Bapak. Pagi Olga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tetap sehat. semangat. Tetap semangat dan terus semangat ya Pak ya. Baik Bapak, sesuai dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi Pak, mungkin ada sedikit Bapak bisa menjelaskan mungkin latar belakangnya saja, nggak apa-apa Pak. Yang penting Sobat Top Channel bisa mengerti apa tema kita pada hari ini. Yang pertama mungkin Pak, dalam rencana aksi reformasi birokrasi tematik Pak, atas realisasi investasi terdapat kegiatan sosialisasi pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan berusaha yang belum dilaksanakan. Nah, mengapa kegiatan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan? Silakan Bapak. Terima kasih Olga. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait sosialisasi pemberian insentif, jadi saya tambahkan ada bukan sosialisasi insentif, jadi ada pemberian insentif dan kemudahan kalau kita pun penanaman modal. Jadi kemudahan penanaman modal atau kemudahan berusaha nggak apa-apa. Jadi ada dua hal di situ ya Bu Olga. Jadi ada pemberian insentif kepada pelaku usaha. Ini insentif dalam hal ini bukan dalam hal fiskal ya, kita memberikan semacam reward ataupun memberikan sesuatu dalam bentuk fiskal uang gitu. Karena kan yang dipahami masyarakat selama ini kan namanya insentif pasti dapat uang gitu kan, tapi ini tidak. Jadi kita di PMPTSP ada perdanya, Perda nomor 5 tahun 2022 itu terkait tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha atau pemberian kemudahan penanaman modal. Nah, diturunkan menjadi Pergub Peraturan Gubernur nomor 32. Jadi ada tata caranya gimana kita pemberian insentif, gimana kita memberikan kemudahan. Nah, di situ juga disebutkan siapa-siapa yang dapat insentif dan siapa-siapa yang dapat kemudahan. Jadi gitu. Jadi ketika kita bicara terkait insentif yang diberikan oleh DPMPTSP ataupun pemerintah provinsi, itu sebenarnya yang kita berikan itu semacam ada dua hal. Ada pembebasan pajak, ada pengurangan pajak. Nah, kalau kita bicara pembebasan pajak itu biasanya kita itu kewenangan pusat, jadi kewenangan negara. Jadi kalau misalnya investasinya di atas 500 miliar dan ada pembebasan pajak. Jadi kalau bahasa pajaknya itu tax holiday. Tax holiday. Jadi benar-benar bebas pajak. Jadi nol. Jadi 100% dihapuskan. Tapi dengan syarat yang pertama memang besaran nilai investasinya di atas 500 miliar. Yang kedua itu harus investasi yang pionir. Maksudnya pionir itu yang benar-benar baru. Benar-benar yang memang jadi kalau pionir kan istilah itu yang terdepan ya, yang dahuluan gitu. Perintis. Jadi kalau dia
Sebenarnya kita ada di Sumatera Selatan tuh, kalau misalnya kita membuatkan ada yang investasi baru itu pabrik CCO. Nah, kalau pabrik CCO itu bukan pionir, tetapi ketika dia kalau ada pabrik bioaftur atau SAF, ya SAF itu Sustainable Aviation Fuel, jadi bahan bakar pesawat yang berkelanjutan, jadi dari tumbuhan dari kelapa. Nah, itu yang pionir, itu baru dapat ya, tax holiday. Tapi kalau misalnya dia cuma CCO, itu cuma dapat tax allowance, jadi pengurangan pajak yang maksimal sampai 30%. Nah, di samping itu kalau misalnya untuk daerah, nah itu daerah itu biasanya cuma pengurangan pajak, semacam pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, segala macam itu. Paling itu. Yang didapat oleh pelaku usaha yang akan masuk ke investasi ke Sumatera Selatan itu. Kalau yang kedua, poin kedua ya, langsung saya jawab lagi ya. Poin kedua itu kemudahan, memberikan fasilitasi kemudahan modal atau kemudahan berusaha, boleh kita pakai istilah kemudahan berusaha. Itu sebenarnya yang semacam kita jalankan OSS, online single submission, dengan tanpa tatap muka, itu semacam kemudahan. Terus mereka juga cuma mengupload data-data. Nah, itu sudah kemudahan. Yang di sini berarti online ya Pak? Online, jadi semuanya online. Juga terkait ke potensi, kalau dari perencanaan kan kita bicara potensi peluang investasi. Nah, data-data yang kita tampilkan di website PIR itu memang akurat dan valid. Jadi memang benar-benar jadi itu, dan pada saat mereka kontak ke kita langsung beri respons dengan cepat. Itu kemudahan yang mereka dapatkan. Terkait lahan juga kita sudah siapkan, misalnya lahan yang untuk KPI, misalnya kawasan peruntukan industri ataupun kawasan-kawasan yang untuk terkait perkebunan dan segala macam. Itu kita inventarisir, dan itu akan kita share di website, juga akan kita berikan informasi ke pelaku usaha yang memberikan pertanyaan ke kita. Baik, Bapak. Nah, di sini keterkaitan reformasi birokrasi tematik dengan investasi nih Pak. Bagaimana reformasi birokrasi itu, birokrasi tematik itu berperan dalam mendorong realisasi investasi di Sumatera Selatan ini Pak? Nah, kalau terkait realisasi investasi sebenarnya bukan ranah kita, ranah itu memang ikunya Kepala Dinas ya. Indikator kinerja utamanya Pak Dinas, jadi kita memang ada mengurusi tentang realisasi investasi. Dan kalau misalnya ditarik ke Pokja, itu Pokja Dalak sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, saya akan jawab. Jadi terkait ke realisasi investasi, jadi kalau misalnya kita terkait ke itu, kita agak jauh. Jadi karena perencanaan itu biasanya kita cuma memberikan informasi ke pelaku usaha yang akan masuk. Jadi setelah mereka berminat, kita arahkan ke promosi. Betul. Jadi promosi akan memberikan semacam tutorial ke mereka ataupun petunjuk-petunjuk ke mereka bahwa apa-apa yang mereka butuhkan. Setelah itu baru ke perizinan. Setelah di perizinan, setelah mereka dapat izin kan mereka akan melakukan usaha. Nah, barulah Dalak selaku itu untuk berperan di situ untuk merealisasikan investasi sesuai rencana investasi. Betul. Nah, kita cuma membimbing pelaku usaha itu untuk berapa rencana investasi mereka. Nah, misalnya rencana investasi mereka 1 triliun misalnya. Nah, itu harus direalisasikan ada dari teman-teman dari Dalak. Baik, Bapak. Nah, di sini terkait dengan insentif dan hilirisasi nih, Pak. Bagaimana peran insentif dan fasilitasi kemudahan berusaha dalam mendukung kebijakan hilirisasi di Sumatera Selatan, Bapak? Nah, tadi sebenarnya sudah saya singgung di awal ya, terkait hilirisasi. Saya tidak ngomong ke hilirisasi, tapi ngomong masalah tadi yang CCO dan bioaftur. Itu hilirisasi dari produk kelapa. Jadi kelapa itu hilirisasi banyak. Kalau dari untuk sektor pangan dia buat atade koko semacam itu tadi. Ketika dia untuk energi, dia green energy, dia bisa buat untuk bahan baku bioaftur. Itu hilirisasi. Jadi kalau kita, untuk mendorongnya kita memang di situ. Jadi memang kita akhirnya itu produk itu jadi hilirisasi. Produk akhirnya misalnya kalau misalnya dari kelapa itu
istilahnya itu bahan baku ya, raw materialnya. Iya. Akhirnya nanti jadi bioaftur atau CCO lah, CCO nanti jadi bahan baku untuk bioaftur. Itu hilirisasi yang kita lakukan, yang kita dorong. Baik Bapak, di sini pasti ada sasaran dan metode sosialisasinya Pak. Nah, siapa saja sasaran utama sosialisasi dan bagaimana metode pelaksanaannya Pak? Ya. Kalau sasaran yang jelas pasti pelaku usaha ya. Betul. Pelaku usaha. Yang utama itu Karena Pak ya. yang utama. Pelaku usaha itu bisa pelaku usaha besar ataupun UMKM. Jadi semua tidak pandang bulu. Semua bisa kita sosialisasikan. Seperti contoh kita baru sosialisasi di Muara Enim ya. Muara Enim di Kabupaten Muara Enim itu kita ngundang beberapa pelaku usaha. Nah, kita berikan informasi sejelas-jelasnya, seterang-terangnya bahwa mereka dengan mereka bermitra ke UMKM misalnya, mereka dapat fasilitasi untuk pengurangan pajak, bukan pembebasan pajak, jadi pengurangan pajak. Dengan dia bermitra dengan UMKM setempat, ketika mereka akan perluasan usaha dan informasi mesin, untuk impor mesin ya, importasi mesin, dia pasti akan mendapatkan pengurangan pajak. Jadi itu. Jadi yang kita sasar ini pelaku usaha, yang kita sasar pelaku usaha seluruhnya. Jadi kemarin sudah dari Oku Timur sudah, terus di Muara Enim. Nah, yang lain kemarin kalau untuk kaitan kemitraan sudah di Musi Banyuasin. Musi Banyuasin itu sendiri. Baik Bapak. Ya. Nah di sini keterkaitan sinergi perencanaan dan pelayanan nih Pak. Nah bagaimana sinergi antara kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pelayanan perizinan berusaha dalam kegiatan ini Pak? Jadi gini, kalau sinergi perencanaan ini kan dari awal ya. Iya, awal. Jadi betul. awalnya itu kan perencanaan. Jadi kita memberikan informasi ke pelaku usaha yang akan calon investor, kita berikan informasi seterang-terangnya, seluas-luasnya, terus informasinya terkait segala macam. Jadi terkait lahan, misalnya terkait aksesibilitas, terkait utilitas yang akan mereka investasikan. Gitu. Nah, mereka pasti membuat semacam studi kelayakan. Nah, studi kelayakan. Jadi di studi kelayakan itu akan muncul rencana investasi. Nah, kita masuk di situ. Kita diskusi dengan mereka untuk menentukan rencana investasi. Di samping itu kita juga kolaborasi dengan perizinan. Di mana ini kolaborasinya? Untuk penentuan KBLI-nya. Ya, KBLI-nya. Jadi investasi mereka tuh jangan sampai nantinya salah KBLI-nya. Ketika salah KBLI, ketika mereka mau urus AMDAL, mereka mau urus PKKPR, nanti ada masalah karena tidak sesuai dengan investasi yang mereka tanamkan. Itu kolaborasi sebenarnya terkait ke KBLI-nya. Baik Bapak. Nah Pak, pasti di dalam menjalankan ini semua Pak ya, pasti di sana ada tantangan utama dalam pelaksanaan sosialisasi ini Pak. Nah bagaimana strategi caranya istilahnya untuk mengatasi tantangan itu tadi Pak? Tantangan pasti ada. Kalau tantangan kan pasti pemahaman masyarakat atau pelaku usaha memang kan kadang kita tidak bisa samaratakan. Jadi itu tugas kita sebagai aparatur ya. Aparatur untuk memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada mereka, baik itu secara pendampingan secara khusus, misalnya mereka pada saat sosialisasi mungkin mereka belum terlalu ngerti, kita kasih nomor kontak kita, jadi kita berikan informasi ketika mereka menghubungi kita memberikan informasi seluas-luasnya itu. Nah Pak Mamil, di sini mungkin pasti bukan mungkin lagi di sini, apa dampak positif yang Pak Mail harapkan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi ini terhadap realisasi investasi? Kalau dampak yang pasti kan peningkatan investasi ya, yang masuk ke Sumsel secara makro ya, secara makro itu akan meningkatkan juga PDRB Sumatera Selatan pasti itu yang utama. Nah kalau dampak yang secara mikro itu pasti pemahaman dari pelaku usaha, meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait ke pemberian insentif dan pemberian kemudahan. Pasti itu yang itu Pak ya. Kalau secara mikro. Kalau makro pasti utamanya kita meningkatkan investasi secara umum. Secara umum luas ya Pak ya, berarti ya pengertiannya. Pasti. Baik Bapak, yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan
untuk pelaku usaha dan masyarakat terkait rencana sosialisasi ini, Pak? Oke, baik Bapak Ibu pelaku usaha sekalian ya, saya menghimbau ya, ini kalaupun memang terkait untuk hal-hal yang untuk pemberian insentif ataupun pemberian kemudahan, silakan menghubungi kita di PMPTSU Provinsi Sumatera Selatan. Kita siap, baik itu di Pokja, Perencanaan Hilirisasi dan Pengaman Iklim. Bisa ketemu saya, nanti kalaupun memang tidak ketemu saya, ketemu staf-staf saya juga sangat berkompeten gitu. Baik, terima kasih Pak Ismail atas penjelasannya, bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, Sobat Top Channel, semoga bincang-bincang kita dengan Pak Ismail hari ini bisa bermanfaat dan Sobat Top Channel bisa lebih mengerti dan tahu lagi apa maksud dan tujuan dari tema kita pada hari ini. Nah, Sobat Top Channel, jika Sobat Top Channel masih ada hal atau yang ingin ditanyakan tentang seputaran tema kita pada hari ini, Sobat Top Channel bisa add langsung ke Instagram dpmptsp.sumsel. Mungkin di sana nanti Sobat Top Channel bisa DM yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini dan insya Allah pasti akan dibahas oleh admin. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Top Channel. Sampai jumpa dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah inspirasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.